Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar IKUM yang bertema Siap Berkarir di BUMN, Kiat Sukses Mengerjakan Tes Kompetensi Dasar dan Berkarir di BUMN, yang tentunya diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang IKUM. Sebelum memulai acara kita di pagi hari ini, rasanya belum lengkap jika kita tidak mendengar kira-kira dari mana saja ya para peserta webinar kita hari ini berada. Ada yang dari Banjarmasin, luar biasa, Tangerang Selatan, Kediri, Bekasi, Pekanbaru, luar biasa, Lamongan, Sumatera Utara, Jember, Bojonegoro, Solo, Jakarta, luar biasa, Aceh, Lampung, Aceh Jaya, Palembang, Sumsel, ada dari Flores, Riau, Banyuasin, luar biasa. Baik para hadirin sekalian, mengawali kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, dengan hormat saya mengundang Ketua 1 Pengurus Pusat IKUM untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dan salam sehat semuanya. Patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, atas rahmat, karunia, taufik dan ridhonya kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar yang insya Allah bermanfaat, yaitu Siap Berkarir di BUMN dengan topik Kiat Sukses Mengerjakan Tes Kompetensi Dasar dan Berkarir di BUMN. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik kerjasama internal PPIKUM maupun dengan pihak luar PPIKUM, dalam hal ini dengan CV Kitalus. Kita sudah sering bekerja sama dengan Spektalos untuk memberikan bekal kepada lulusan UM khususnya dan lulusan perguruan tinggi lain pada umumnya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi alumni Universitas Negeri Malang dan alumni perguruan tinggi lainnya untuk mengembang karirnya, khususnya pengembangan karir dan mencari dunia, memperoleh dunia kerja, mendapatkan dunia kerja di BUMN. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Prof. Ainin yang bersedia hadir dan juga memberikan sambutan dan membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Dikarenakan ada gangguan teknis, maka mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Guru Berkompeten di PT Kita Lulus Internasional. Di tengah kita telah hadir Ibu Salamah SPD MPD. Kepada Ibu Salamah kami persilahkan. Silahkan Ibu. Terima kasih sekali waktunya Mbak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi ini kita bisa bertemu. Tentu saja semua karena berkah hidayah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertatap maya dalam acara webinar Siap Berkarir di BUMN. Tujuan dari diadakannya webinar hari ini adalah untuk membantu para generasi muda untuk menghadapi rangkaian tes yang akan dihadapi pada rekrutmen bersama BUMN Batch 2 tahun 2022. Kita memasuki acara selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari kedua narasumber kita yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja waktu dan tempat kami sampaikan kepada Bapak Dwi. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mohon share screen ya. Sebelum saya masuk ke inti ya, dari inti yang materi yang akan saya paparkan, ini saya ambil judulnya ini mempersiapkan diri berkarir di BUMN. Jadi yang seperti diminta adalah mengerjakan tes potensi akademik di PLN. Mungkin nanti akan saya tambahkan sedikit materi yang berkenaan untuk tidak hanya fokus pada tes potensi akademik, tapi yang akan membantu teman-teman nanti ketika mengikuti seleksi di BUMN. Nah, untuk seleksi BUMN, bagaimana kita mempersiapkannya? Apakah kita fokus hanya pada
materi, tes potensi akademik, tes akademik, terus bahasa Inggris, apakah hanya itu, ataukah kita mencoba menggali potensi diri kita mempersuasi orang untuk percaya sama kita dengan wawancara. Saya akan masuk pertama dari tes potensi akademik ya. Tes potensi akademik itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita melihat, ada yang menyampaikan bahwa potensi akademik adalah kemampuan atau cara berpikir. Lalu ada yang menyampaikan intelektual, intelijensi, digunakan bahasa rekrutmen, bakat, kompetensi. Nah, saya coba ambil sedikit itu bakat dan kecerdasan atau intelijensi. Jadi tes potensi akademik ini nantinya akan dibuat untuk mengukur seberapa bakat atau kecerdasan kita ini memenuhi dengan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan atau BUMN. Saya masuk dalam tes potensi akademik sendiri, ada beberapa tes di dalamnya. Yang pertama adalah tes verbal atau kata, bahasa, padanan hubungan kata. Ini ada contoh soal yang mungkin sering kita lihat ya, seperti ini. Ini terlihat mudah sebenarnya. Ya, saya memang ambil contoh yang mungkin gampang dilihat ya. Tapi ada beberapa jenis soal yang mungkin katanya aja kita nggak pernah dengar apa itu artinya gitu kan. Nah, ini perlu teman-teman banyak membaca dan menggali informasi lebih ya, pengetahuan umumnya. Seperti contoh daripada soal satu ini ya, ada lampu dibandingkan gelap, maka berarti pilihannya adalah lapar, karena lampu digunakan untuk pada saat gelap dan makanan digunakan pada saat lapar. Kemudian ini adalah padanan kata. Kemudian konduktor orkestra, ini sutradara dan film. Ini contoh saja karena nggak yang memiliki fungsi yang sama gitu ya. Lalu untuk antonim juga ada, asing antonimnya biasa, dan bonafide ini sinonimnya adalah dapat dipercaya. Ini adalah contoh. Kemudian untuk tes berikutnya adalah tes numerik. Nah, tes numerik ini sebenarnya simpel ya. Kalau kita contoh lihat ini, ini gampang. Tapi kadang itu kita kesulitan karena waktunya cukup sempit dan soalnya banyak, sehingga kita itu harus segera berpikir cepat mana soal yang bisa kita kerjakan dulu, yang paling mudah kita kerjakan. Ada mulai dari deret aritmatika, persamaan kuadrat, hingga suatu penalaran yang bersifatnya terbalik seperti proyek dan waktu ini sifatnya terbalik. Semakin cepat proyek yang ingin diselesaikan, maka jumlah orangnya harus semakin lebih banyak. Seperti itu. Tes berikutnya dalam tes potensi akademik adalah tes logika, pemahaman kalimat. Nah, di sini ini fokuslah pada informasi-informasi yang disediakan saja. Jangan memberikan informasi tambahan. Jika tidak tersedia, maka tidak perlu kita simpulkan sendiri. Cukup yang tersedia saja. Seperti contoh soal ini, yang kesimpulan yang paling tepat adalah semua pengendara motor adalah mahasiswa. Karena dari dua informasi itu bisa kita tarik kesimpulan dari itu adalah semua pengendara motor adalah mahasiswa. Kemudian ada tes namanya tes spasial manipulasi objek dan bangun ruang. Ini sebenarnya tes yang saya pribadi tidak begitu suka ya, tapi karena ini bagian dari tes potensi akademik, maka harus kita lewati. Untuk benda yang 2 dimensi mungkin terlihat gampang ya, tapi untuk benda yang 3 dimensi ini kita harus sering berlatih ya. Intinya kita sering berlatih bagaimana kita nalar kita untuk melihat suatu benda itu. Ketika ini kubus kita jabarkan atau kita belah atau kita buka, itu jadinya seperti apa sih. Kemudian untuk tes akademik sendiri ya, tes akademik ini memang kemampuan akademik. Saya ambil contoh untuk yang 2 teratas adalah mesin dan elektro. Nah, contohnya seperti ini, soal. Mungkin teman-teman kalau tidak biasa mengerjakan soal fisika dasar, ini susah. Tapi kalau kita sudah terbiasa mengerjakan soal fisika dasar, ini mudah. Yang penting teman-teman tahu konsepnya, bahwa mengerjakan soal fisika dasar itu seperti apa. Biasanya kan kalau teman-teman teknik itu adalah diketahui, ditanya, dan dijawab. Teman-teman harus tahu dulu datanya apa sih. Data lagi ini nanti mungkin akan ditanyakan, karena Anda teman-teman ini mengikuti tes BUMN, maka ini juga harus kalian pelajari apa itu akhlak. Akhlak itu yang pertama, A adalah amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yaitu K, kompeten, terus belajar mengembangkan kapabilitas. H, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. L, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A, adaptif, terus berinovasi menghadapi perubahan.
Dan K terakhir adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Langsung saja pasti para peserta kita sudah tidak sabar ini mendengarkan bagaimana ini tips triknya menyusun strategi Bu belajar untuk mempersiapkan diri begitu ya, untuk bisa lolos mengerjakan tes dan berkarir di BUMN. Baik, langsung saja kepada Ibu Salama kami persilahkan. Baik, akan segera saya mulai. Hari ini saya akan membawakan materi tentang seleksi TKD dan core value. Tadi core value grand design-nya sudah disampaikan sama Mas Dwi Septian Waluya ya. Aduh, baiklah, tujuan webinar kali ini atau hari ini saya membawakan materi adalah memberikan gambaran kepada adik lulus mengenai apa sih isi dari SKD CPNS, TKD BUMN dan core value BUMN. Ini adalah contoh soal. Sebenarnya kalau nanti ada yang tanya tip-triknya gimana sih Bu Salama, yang pertama kita pelajari dulu kisi-kisinya. Kisi-kisi dari soal-soal TKD ini kan ada ya, di Permenpan RB-nya ada, di CPNS juga di Permenpan RB-nya ada, di P3K di Permenpan RB-nya ada kemampuan verbal. Di mana kemampuan verbal ini pasti ada sinonim, antonim, kata yang tidak sekelompoknya dan lain-lain. Tapi jangan diharap kata-kata itu yang mudah. Ya, kata itu yang mudah, yang keluar pasti kata-kata yang out of the box dari pikiran kita. Menurut pengalaman saya, soal-soal yang keluar tuh biasanya adalah soal-soal ini, kata-kata serapan yang bisa dari bahasa Sanskerta ke Indonesia atau dari bahasa Inggris. Itu yang keluar. Ataupun kata-kata bahasa Indonesia tapi yang jarang sekali kita dengar. Oke, manakah yang bukan kelompoknya? Jantung, arteri, vena, kapiler, sinus. Ayo sambil kita latihan di mana? Wah, terlalu lama, ini sinus. Kenapa sinus? Jantung, arteri, vena, dan kapiler merupakan alat-alat sistem peredaran darah manusia. Sementara sinus merupakan salah satu alat dari sistem pernafasan pada manusia yang berfungsi untuk membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Nah, kalau dalam soal-soal ini memang kemampuan verbal dek lulus yang diuji. Bu, yang keluar mana? Ini out of the box, kita nggak akan pernah tahu. Tetapi semakin kita membaca banyak, semakin kita literatnya tinggi. Ini so very easy, sangat mudah. Nah, ini adalah soal kemampuan verbal. Isinya apa? Tamu hotel, kita lihat tamu hotel. Ya, ini berbanding lurus dengan masker dan vitamin serta air mineral. Jadi, jika air mineral di sini ya, jika air mineral tidak diberikan, maka vitamin pasti tidak diberikan, ya enggak? Maka isinya adalah C. Ini adalah deret. Nah, deret dek lulus. Deret bisa jadi soalnya itu mudah. Tadi itu lot, mod, hot. Kalau ini udah mudah. 152, 153, 151. Ini dikurangi 2. Ini dikurangi 3. Ini dikurangi 5. Ini dikurangi 11. Maka di sini adalah nih 2, 3, 7, 5, 11, maka di sini kurangi 13. Dan selanjutnya berapa? Dikurangi 15. Maka isinya adalah ini 125 dan 112. Nah, tapi soal yang paling sulit adalah soal ini yang grade-nya paling sulit seperti ini misalkan. Soal-soal yang suku KN, rumus-rumus suku KN. Nah, di sini kita harus mengetahui tentang eksponensial, teori eksponensial dipelajari. Jadi kalau dalam belajar matematika, kita belajar aritmatika akan mempengaruhi aljabar. Kita belajar dua-duanya nanti akan mempengaruhi juga cerita, soal cerita kayak SPLV dan lain-lain. Akan mempengaruhi juga nanti di spasialnya. Karena apa? Semuanya itu kontak berpikir yang sama. Ini adalah jaring-jaring. Soal di spasial itu ada beberapa teori. Spasial bisa, figural bisa. Ada teori seri mengurutkan gambar. Ada teori analogi. Ada teori yang bukan kelompoknya. Ada teori 9 kotak. Ada teori jaring-jaring. Nah, kalau jaring-jaring aja ada 2. Ada soal yang jaring-jaringnya diketahui, kemudian jawabannya adalah dalam bentuk bangun geometri, bangun 3 dimensi. Tetapi yang rumit ornamennya. Tipe yang kedua adalah diketahui gambarnya ini. Yang ditanyakan opsinya, jaring-jaringnya. Coba siapa yang pernah tes CPNS? Iya, Bu Salama kayak gitu. Ya, sejak Bu Salama tahun 2012 itu ngajarin kayak gitu, kayak itu aja. Tapi yang berbeda hanya tingkat kerumitannya. Rumitannya dilihat dari mana? Ornamennya nih. Semakin bergeliat, kalau bahasa
Jawa Malangnya apa ya? Banyak itu ya. Banyak tirik-tirik gitu ya. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini. Kalau nggak ada ornamennya, semua orang bisa mengerjakan. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat sebagai rasa ucapan terima kasih kami kepada kedua pemateri kita yang akan disampaikan oleh Sekjen IKUM Ibu Dera Fatmawati. Kepada Ibu Fatmawati kami persilahkan Ibu. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada kedua narasumber. Baik Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, saya Leli Wijayanti sebagai MC dan moderator undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya dalam memandu acara. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam webinar IKUM kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.